dakwah itu kan da'a, dari kata da'a ya, mengajak, menyeru kepada agama Allah. Dan banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menyeru kepada Islam, mengajak kepada agama Allah ini. Misalnya tadi sudah disebutkan surah Ali Imran ya, ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah ada sekelompok, segolongan orang untuk menyeru kepada al-khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf yaitu Islam, mencegah dari kemungkaran, wa ulaika, dan mereka itu semua beruntung, muflihun. Jadi kita mau dong disebut orang-orang yang beruntung. Nah, cuma yang menjadi problem saat ini ya, perempuan muslimah banyak disibukkan oleh perkara-perkara yang menghabiskan waktu mereka. Ya, misalnya kayak tadi bekerja, apalagi di era saat ini di mana kaum wanita dituntut untuk berkiprah ya di masyarakat, dan itu juga perlu pencerahan. Kiprah yang dimaksud bukan berarti perempuan itu karirnya mulia dengan karir yang tinggi menghasilkan uang ya. Nah, ini perlu diluruskan karena dalam Islam seorang perempuan itu kan tidak wajib bekerja ya. Jadi dia bekerja hukumnya mubah, boleh saja. Islam tidak melarang wanita bekerja dengan syarat bahwa dia dapat izin dari walinya, dari suaminya, kemudian tidak melalaikan dia dari kewajiban utamanya sebagai ibu, sebagai istri, kemudian tidak membuat dia bekerja karena pekerjaan dia jadi melanggar syariat Allah. Misalnya pekerjaan yang menampilkan fisik ya, pekerjaan yang menampilkan keindahan suara misalnya ya. Jadi bekerja hal-hal yang tidak membuat dia melanggar syariat Allah, boleh saja. Tapi sebagai kita beramal harus melihat tolak ukur syariat. Tolak ukur perbuatan kita adalah syariat. Ketika perkara yang wajib ketika itu perkara yang wajib, maka kita harus menjalankannya. Wajib untuk kita laksanakan. Kenapa? Karena kalau kita mengamalkan perkara yang wajib kan kita berpahala. Malah pahalanya besar ya. Kemudian kalau kita tinggalkan kita berdosa. Nah, sementara kalau perkara yang mubah itu ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa, tidak juga berpahala. Kalau dikerjakan ya tidak berdosa juga, tidak apa-apa, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan juga tidak apa-apa. Yang mubah itu mendatangkan kebaikan ketika dia membantu dalam menyempurnakan yang wajib dan yang sunnah. Ya, misalnya dengan bekerja kita bisa membantu suami misalnya dalam memenuhi kehidupan, ya sedekah, gaji kita sedekah buat suami. Tapi tadi jangan sampai kewajiban terlalaikan. Nah, perlu kita pahami dakwah itu kan menyeru, mengajak pada siapa? Kepada orang. Saya kira di tempat kerja juga kan kita bertemu dengan orang ya. Kalaupun misalnya apa boleh buat kita harus bekerja karena kita tidak memiliki yang mampu menafkahi mungkin sebatang kara atau mungkin suami sudah tidak ada sehingga kita menjadi tulang punggung keluarga begitu ya. Mau tidak mau harus bekerja. Nah, tapi bagaimana bisa memadukan antara dakwah dan bekerja begitu. Nah, ternyata di tempat kerja pun kita bisa berdakwah. Nah, bukankah banyak ya pengajian-pengajian kantor ya? Bukankah ada waktu-waktu di mana kita bisa berinteraksi dengan sesama teman kerja kita? Malah ini lebih strategis ya, karena kita tidak perlu lagi meluangkan waktu khusus keluar untuk pergi menyeru ke rumahnya, gitu, mengajak ke rumahnya. Tapi kita bisa ketemu di tempat kantor, kita bisa membahas masalah-masalah kehidupan muslimah, khususnya di tempat kerja ya seperti itu. Jadi kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi ketika ada teman kantor kita tidak menutup aurat, teman kerja kita tidak menutup aurat, kita sampaikan kewajiban kita menutup aurat, atau kita sampaikan tentang pergaulan Islami, kita sampaikan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dalam Islam, itu juga dakwah. Nah, cuma dakwah itu kan ada dua ya. Dakwah memperbaiki individu ketika individu itu tidak sholat, kemudian kita dakwahi dia jadi sholat, ya berarti dakwah kita alhamdulillah diterima.
Tapi ada juga dakwah memperbaiki masyarakat. Seperti tadi yang saya katakan, pertarungan antara yang hak dengan yang batil ini dimenangkan oleh Islam ketika kehidupan Islami terwujud. Ketika sistemnya sistem Islam, pemimpinnya pemimpin yang menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harus ada dakwah mengarah kepada penerapan Islam kafah. Dakwah fardiyah, dakwah perbaikan individu, dan dakwah kepada masyarakat. Saya kira insya Allah mudah. Karena modal kita adalah lisan. SMS, WA, gitu ya. Kita Zoom, atau kita bicara sambil bekerja, sambil ngobrol, bisa masuk konten-konten dakwah. Jadi saya kira tidak sulit, insya Allah. Tergantung. Tapi butuh ilmu. Butuh ilmu Islam.